anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Lani. Nah, gimana nih keadaannya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak? Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya. Nah, pada penasaran kan? Apa saja sih sifat-sifat cahaya itu dan pemantulan cahaya? Disimak terus ya video ini sampai habis. Oke anak-anak? Pemantulan cahaya yaitu saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, pemantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata. Macam-macam pemantulan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar. Contoh pemantulan cahaya yang kedua yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Anak-anak, ada yang pernah dengar atau ada yang udah tahu apa itu alat optik? Jadi, alat optik ini merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Apa saja ya contoh-contoh alat optik itu? Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Contoh yang kedua yaitu kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung dan cembung. Nah, salah satu sifat lensa ini ialah dapat membelokkan cahaya. Cahaya yang dari luar menembus lensa yang bening lalu dibelokkan ke retina. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah benda yang digunakan untuk melihat alat-alat kecil. Mikroskop ini dapat memperbesar bayangan 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan sangat jelas. Nah, contoh benda kecilnya itu berupa bakteri dan jamur. Contoh benda selanjutnya yaitu ada cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan yang teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, sifat bayangan dari cermin datar yaitu 1. Ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Penampakan bayangan dengan benda. 3. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan ini dapat dilihat dari dalam cermin, namun tidak dapat ditangkap dari layar. Yang kedua, cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Sifat yang kedua yaitu jika benda berada jauh dengan cermin, bayangan benda bersifat nyata sejati atau terbalik. Yang ketiga ada cermin cembung. Penampakan bayangan pada cermin cembung ini yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Pada dasarnya, periskop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat secara lurus dari pengamat terhadap benda yang berada di atasnya. Nah, sekarang periskop ini biasanya digunakan oleh kapal selam. Periskop ini adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Jadi, ketika para penyelam menggunakan kapal selam ini,
Mereka untuk melihat ke daratan atau ke permukaan laut menggunakan alat yang bernama periskop ini. Nah, periskop ini menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Kita lihat gambarnya di sini ada namanya prisma. Prisma ini yang disebut dengan cermin datar. Ada dua ya, di dasar dan di ujung. Nah, jika salah satu cermin ini tidak ada, maka periskop tidak akan berfungsi. Nah, dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya yang merambat lurus dan cahaya yang dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan akan sama dengan benda asli yang akan diamati. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada anak-anak dapat kalian ingat selalu dan dijadikan pelajaran yang berharga. Terima kasih, salam sehat.